Ya memang di jembatan CH ini ada kelemahan di batang tariknya. Sehingga antisipasi kami jembatan CH yang belum sempat diganti akan kami perkuat di batang tariknya di bagian ujung ini. Kalau sampai jembatan itu putus akan mengganggu perekonomian. Hai Sobat Bina Marga, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Direktur Pembangunan Jembatan Bapak Yuda Handita Panjiriawan. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai penggantian dan atau duplikasi jembatan Kalender Hamilton. Sudah hadir bersama kami di sini Bapak Yuda. Halo Pak Yuda, apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Halo juga, alhamdulillah semua sehat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk datang untuk sharing bersama kami di sini ya Pak. Terima kasih kembali. Pak, sebelum kita mulai untuk pembahasan hari ini mengenai jembatan Kalender Hamilton dan juga jembatan Bentang Panjang, mungkin ada Sobat Bina Marga nih yang ingin tahu lebih dekat mengenai Bapak gitu. Mungkin ada yang bisa terinspirasi untuk menjadi seperti Bapak, mengikuti jejak Bapak menjadi seorang Direktur Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak untuk latar belakang pendidikan Bapak tuh sebelumnya apa ya Pak? Pendidikan saya ya kalau SD, SMP, SMA standar ya, negeri. Kalau perguruan tingginya teknik sipil, ITS. Habis itu masuk Bina Marga tahun 94 ya. Kemudian saya lama di Bina Jalan Kota, Bitkot dulu namanya. Ya sejak masuk itu saya di jembatan terus memang. Di jembatan sampai saya ikut juga ke lapangan itu Suramadu. Kemudian jembatan Tayan. Kemudian balik Jakarta lagi tahun 2015 itu sebagai Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan. Habis itu Direktur Jembatan. Berarti kurang lebih sudah 27 tahun ya Pak ya di Bina Marga ya Pak ya? Lebih kurang seperti itu. Siap, hebat Bapak. Baik Pak, kita mulai ya Pak untuk pertanyaan saya hari ini. Jadi kalau kita bahas jembatan Kalender Hamilton nih Pak, belakangan ini kan Pak Menteri PUPR tuh sering Pak membicarakan mengenai akan diadakannya penggantian untuk jembatan Kalender Hamilton dengan menggunakan skala KPBU. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak kalau jembatan Kalender Hamilton itu yang seperti apa sih Pak? Ya, jembatan Kalender Hamilton ya. Jembatan Kalender Hamilton ini dari Inggris. Dari Inggris, terus kemudian baru diaplikasikan di Indonesia tahun 70-an sampai 90-an. Jadi di awal-awal dulu. Kenapa kok dulu pakai Kalender Hamilton? Karena sistemnya portable, seperti beli itu gampang kan, pengerjaannya gampang dulu bisa kan. dirakit gitu ya. Rakitnya mudah, terus kemudian pengerjaannya juga pakai baut, nggak pakai elas. Jadi besinya besi siku, dirangkai, ada plat-plat penyambung antara siku itu, dirangkai di lapangan itu cepat. Cuma ini portable seperti beli, cuma ini lebih besar, lebih kuat daripada beli. Dan ini juga sifatnya permanen. Gitu. Lalu kenapa akan diganti Pak? Lah ya seperti tadi yang saya sampaikan, karena sudah lama, sejak tahun 70, pembangunan antara 70 sampai 90, kemudian karena sudah lama, terus kemudian kendaraan yang lewat juga sudah banyak yang lebih berat-berat, itu yang lama kan peraturan pembebanan nggak seperti sekarang, terus yang lewat juga lebih berat, terus kemudian juga kondisi jembatan itu kan perlu perawatan. Nah, perawatannya itu ya salah satunya memang setara periode waktu tertentu memang harus diganti. Oh gitu. Jadi untuk jembatan CH yang ada di Indonesia ini memang sudah umurnya gitu ya Pak ya, udah waktunya untuk diganti gitu ya Pak ya. Baik Bapak. Lalu kalau boleh diberitahu nih Pak pada kami, berapa banyak sih Pak jembatan CH itu yang akan diganti Pak? Kalau jembatan Jaya itu kebanyakan ada di Jawa dan Sumatera, itu hampir sekitar 200-an jembatan, tetapi kita nggak mungkin ganti serentak sebanyak itu. Kita yang mau ganti itu di Jawa saja, itu sekitar 38 jembatan di 37 lokasi di Pulau Jawa ini. Ya, ini nanti yang kita akan lakukan lewat KPBU. Nah,
berbicara mengenai KPBU Pak, kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya Pak, kepanjangannya ya Pak. Nah, kenapa dipilihnya menggunakan skema KPBU Pak untuk penggantian jembatan kalender Hamilton ini? Skema KPBU ini kan kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini kan diharapkan partisipasi dari masyarakat, dalam hal ini adalah badan usaha dalam pembiayaan infrastruktur. Nah, selain itu daripada itu juga penggantian dalam jumlah banyak dengan waktu cepat, mungkin terkait dengan pendanaan yang ada di APBN itu kan mungkin cukup berat. Sedangkan mungkin di masyarakat punya modal bisa dimanfaatkan untuk membantu pembayaran di pemerintah, penganggaran di pemerintah. Sehingga skema KPBU ini diharapkan bisa membantu solusi penggantian jembatan Rangka Baja ini lebih cepat dan secara serentak. Oh, secara serentak gitu ya? Iya, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan jembatan Kamilden seperti yang terakhir di Pekalongan itu diharapkan tidak terjadi lagi. Oke, baik. Lalu kalau untuk proses pelelangannya gimana Pak? Hingga saat ini sudah dimulai belum sih Pak? Proses pelelangan KPBU untuk penggantian jembatan CH ini sudah dimulai dan sekarang sudah tahap PG. Prakualifikasi, sudah ada 4 peminat yang mau investasi di situ. Nah, itu pengadaannya ada di Dijen Pembiayaan Infrastruktur, bukan di Bina Marga prosesnya. Nanti kalau sudah ada pemenangnya, nanti selanjutnya aplikasi yang melaksanakan dari Dijen Bina Marga. Lalu untuk 38 ya Pak, 38 jembatan itu berarti nanti akan ada satu pemenang Pak? Berarti akan ada satu badan usaha yang akan menggantinya atau gimana tuh Pak? Nanti akan ada satu pemenang investor yang membiayai kan. Dan nanti investor itu akan bentuk badan usaha pelaksana. Badan usaha pelaksana ini tergantung investor, bisa satu perusahaan, bisa banyak perusahaan atau gabungan itu kan, terserah investor. Tetapi yang jelas di dalam rencana pelaksanaan nanti KPBU itu di dalam pelaksanaan fisik itu kan mengganti dan duplikasi kan, sebanyak 38 jembatan itu dalam waktu 2 tahun. Begitu sudah ada penetapan pemenang, investor, nanti dia harus segera membentuk badan usaha pelaksana, yang tadi bisa satu perusahaan atau lebih tergantung pemenang investor bentuk badan usaha. Habis itu dalam 2 tahun harus bisa menyelesaikan 38 jembatan itu. Nah, terserah nanti mau satu perusahaan atau 2 perusahaan tergantung investor. Tapi target waktu di dalam KPBU itu mensyaratkan harus 2 tahun selesai. Oke, harus 2 tahun ya Pak. Berarti dilakukannya secara serentak ya Pak ya? Serentak, ya. Nah, kalau secara serentak gitu untuk pengaturan arus lalu lintasnya gimana tuh Pak? Apakah ada jembatan yang berdekatan atau gimana? Tergantung lokasinya. Lokasinya itu kan ada yang misalkan kalau duplikasi kan sudah ada sebelahnya. Nah, sebelahnya itu bisa dimanfaatkan untuk pengalihan traffic selama Julian Construction. Tetapi kalau nggak ada jembatan di sampingnya, ya konsekuensinya badan usaha pelaksana harus menyiapkan detour. Karena lalu lintas nggak boleh putus. Itu adalah satu kriteria kinerja daripada pelaksanaan KPBU nanti. Jadi traffic tetap berjalan normal, seperti semula, kalaupun ada kendala nggak begitu banyak, tapi konstruksi juga harus selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, gitu. Jadi arus lalu lintas dipastikan aman ya Pak ya? Aman dan tetap harus berjalan. Oke, siap Bapak. Nah, berbicara mengenai jembatan kalender Hamilton yang akan diganti nih Pak. Ketika diganti, nanti tipe jembatannya apa Pak yang akan digunakan? Konstruksi baja. Konstruksi baja. Untuk semua jembatan atau tergantung bentang dan lokasinya Pak? Yang panjang itu baja, yang pendek-pendek mungkin pakai pre-stress girder. Oh gitu. Iya. Jadi tergantung ya Pak ya, tergantung bentangnya kalau begitu ya Pak ya. Baik. Pak, untuk perbedaannya kalau kita lihat sekilas nih Pak, saya sebagai orang umum gitu ya, mungkin teman-teman atau Sobat Bina Marga juga yang lewat tuh nggak bisa membedakan Pak. Ini tuh jembatannya jembatan Rangka Baja atau jembatan kalender Hamilton sih gitu. Nah, secara gamblang gitu Pak ya, mungkin yang bisa dilihat tuh apa sih Pak perbedaannya Pak? Oke. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalender Hamilton itu simple kan ya.
terus besinya siku, sambungannya pakai baut sama plat bohol. Itu aja yang kunci pertama. Jadi kalau ada jembatan di situ rangkanya adalah siku, kemudian sambungannya pakai plat bohol, tidak ada pengelasan, ya. Nah, di situ adalah salah satu ciri kalender Hamilton. Ciri kedua adalah dibandingkan dengan rangka baja adalah kalau kalender Hamilton itu sebagai beam satu sisi kanan kiri gitu loh, nggak ada bracing atasnya, yang ada bracing bawahnya saja. Bracing itu adalah kan itu kan rangka kan, rangka itu fungsinya sebagai balok kanan dan balok kiri, tengahnya ada lantai. Lah antara balok kanan dan balok kiri kan dikasih pengaku, itu namanya bracing. Itu adanya cuma di bawah kalau kalender Hamilton. Tapi kalau rangka baja itu ada yang di bawah, ada yang juga yang di atas sebagai pengaku. Itu juga mungkin salah satu kelemahan dari kalender Hamilton. Jadi tidak ada pengaku bagian atasnya. Kalau rangka baja tuh lebih kuat juga ya Pak ya? Lebih stabil karena dia sebagai ruang. Tetapi kalau kalender Hamilton cenderung bidang. Analisanya. Tapi kalau untuk tonase, berat tonasenya apakah sama atau enggak sih Pak? Nah, seperti yang saya bilang, itu kan tahun 70-an. Bebannya kan masih beban yang lama, gitu, pakai beban-beban yang lama. Trafficnya juga sekarang, kondisi sekarang kan traffic tahu sendiri ya, banyak yang overload. Itu salah satu kendala di jembatan kalender Hamilton. Dan kalau yang rangka baja itu kan pembangunan sudah mulai akhir-akhir, jadi sudah memperhitungkan itu semua. Tuh, jadi tonasenya lebih tonase besar dan ya, juga Pak, ya, stabilan strukturnya, ya, gitu. Dan umurnya juga. Umurnya kalau untuk 40 tahun kan yang rangka baja yang kalender Hamilton, sehingga sudah waktunya memang. Sudah waktunya memang diganti ya Pak. Nah, kalau tadi Bapak kan menjelaskan bahwa ini penggantiannya dilakukan secara serentak, duplikasinya juga gitu ya Pak ya. Apakah dari Direktorat Jenderal Bina Marga ini akan membentuk satuan kerja khusus Pak untuk mengawasi selama masa konstruksinya Pak? Ya, karena apa? Itu kan banyaknya kan 38 jembatan. 38 jembatan ini harus perhatiannya harus khusus. Perhatian khusus tidak bisa digabung sama teman-teman satker yang sudah ada yang sekarang. Dan itu pembayarannya juga khusus pakai AP kan, nanti pemerintah harus membayar tiap 3 bulan sekali. Dan 3 bulan itu harus mengecek evaluasi jembatannya gitu. Jadi perlu perhatian khusus sehingga perlu dibentuk satker khusus. Tidak bisa digabung dengan satker yang lain. Mungkin PPK-nya bisa juga khusus, tetapi bisa dibagi per provinsi, seperti Banten, kemudian Jawa Barat, atau Banten sama Jawa Barat jadi satu, Jawa Tengah sama Jawa Timur, karena Banten itu cuma sedikit, Banten sama Jawa Barat jadi satu, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi itu PPK-nya. Yang banyak itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Pak? Iya, banyak itu yang paling banyak. Pak, kita kan ketika di bulan Februari itu mengalami musibah ya Pak, jembatan Rembun itu amblas atau patah lantai jembatannya ya Pak ya. Dan itu adalah salah satu jembatan kalender Hamilton yang ada di Jawa Tengah. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan Pak bagaimana kronologisnya, lalu kan itu pengerjaannya kalau nggak salah lebih cepat dari rencana ya Pak untuk perbaikan jembatannya sehingga bisa terbangun jembatan yang baru. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak bagaimana kronologis dan bagaimana penanganannya Pak. Jembatan Rembun itu sudah masuk rencana diganti di KPBU, tetapi ya keburu Allah menentukan yang lain, di mana pada kejadian itu kita punya rekamannya, itu ada 2 trailer mengangkut kontainer yang cukup besar berurutan melewati jembatan itu. Mungkin yang satu itu belum sampai mendekati ujung, tetapi sempat lolos. Itu yang jembatan yang di sisi yang setelah dilewati di ujung jembatan itu patah bagian tarik. Ya memang di jembatan CH ini ada kelemahan di batang tariknya, sehingga antisipasi kami jembatan CH yang belum sempat diganti akan kami perkuat di batang tariknya di bagian ujung ini. Itu untuk salah satu pengaman kita agar jembatan CH yang belum sempat diganti paling tidak masih cukup kuat untuk menerima beban yang ada sambil menunggu rencana penggantian. Terus kemarin ini ya seperti tadi yang saya ceritakan bahwa kalau sampai jembatan itu putus akan mengganggu perekonomian. Demikian juga di Pekalongan ini.
Tapi untungnya di Pekalongan ini ada jembatan sebelahnya yang tadi bilang seperti duplikasi. Kalau ini diganti, misalkan tadi, lah bisa menggunakan sebelahnya. Tetapi kan di Pantura itu kan trafiknya padat. Dengan adanya yang tadinya ada 2 jembatan menjadi 1 jembatan akan ada antrian. Iya, betul. Nah, bagaimanapun juga kan itu kos, bensin, waktu dan lain sebagainya. Maka Pak Menteri memacu kami semua untuk bisa bekerja lebih cepat lagi. Dan alhamdulillah teman-teman bisa bekerja lebih cepat sehingga waktunya bisa dipangkas lebih cepat lagi penyelesaiannya. Nah, itu yang sudah jembatan barunya itu yang jembatan Rangka Baja ya? Ya, kalau yang baru ya, itu kan Rangka Baja, betul. Kan kalau kan beda kan, kalau yang Rangka kalender yang lama itu kalau lihat di internet itu kan kanan kiri yang warnanya merah putih itu kan. Tapi kan atasnya nggak ada bracingnya. Kalau yang penggantinya kan atasnya ada bracingnya. Iya, ada atasnya ya Pak. Ya, ada itu salah satu besi-besi cirinya. Tadi ada pertanyaan tadi kan. Ya mohon doanya ya, 1 KPBU segera selesai. Mohon doanya juga permasalahan-permasalahan jembatan itu tidak terjadi yang fatal-fatal lagi. Ya 1 karena seperti kemarin itu karena overload yang berurutan, kemudian di Pekalongan juga bencana-bencana alam ini juga banyak sekali gitu loh Pak. Saudara-saudara di Indonesia mohon bantuan doa sehingga bencana juga tidak terjadi, karena kalau bencana terjadi pada jembatan otomatis lalu lintas pasti putus, perekonomian putus, nanti kasihan masyarakat kalau sampai transportasi putus. Mohon doanya semua urusan jembatan bisa selesai dengan baik. Amin, semoga semuanya lancar-lancar ya amin, Pak ya. Amin. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu di sesi bincang-bincang selanjutnya yang akan membahas seputar infrastruktur jalan dan jembatan. Saya Girly, mohon undur diri, tetap semangat menyambung negeri. Kita ini kan negara kepulauan, tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan banyak sekali jembatan bentang panjang.